Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lobobo TV, mantap luar biasa. Salam sukses, mantap luar biasa, cuy. Oke, kembali lagi bersama saya Rian Labomba, host di Laboba TV. Insyaallah channel terfavorit 2020 ya, untuk hiburan game, film, review buku dan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, setup seperti ini, seperti biasa. Ini kita akan kembali review film. Tapi sebelumnya itu, seperti biasa saya akan memberi semangat, tetap semangat dalam bekerja, dalam beribadah, dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam menuntut ilmu. Walaupun kita kondisi sedang terbatas dan stay safe di rumah aja ya. Mungkin banyak yang, jujur aja saya baca di koran itu, banyak masyarakat yang udah mulai bosan tinggal di rumah ya. Karena ini udah jalan berapa nih? Udah jalan sebulan lebih. Ya, oh sorry. Malah 2 bulan ya. Dari kasus pertama yang tanggal 2 itu. Ya, mudah-mudahan segera wabah virus corona ini berakhir. Oke, di kesempatan kali ini Ane bakalan nge-review film animasi ya, yaitu Toy Story 4 ya. Soalnya Toy Story ini adalah film yang legendaris ya, karena filmnya udah lama gitu ya. Seri pertamanya itu sekitar tahun 95, tahun 96. Ane inget banget tuh kalau yang nonton pertamanya itu sambil main gamenya ya, kalau nggak salah di Sega Mega Drive atau di SNES, lupa gitu. Pokoknya gamenya seru banget lah. Dan juga film yang keduanya itu rasanya tahun berapa ya, 99 atau 2000-an awal ya. Nah itu seru juga. Terus 2013 masih seru, filmnya masih seru. Nah tapi di film yang keempat ini, Ane sebagai ya katakanlah sebagai salah satu penggemar dari Toy Story, jujur aja agak kecewa lah, agak hambar lah gitu. Ya tapi sebelum kita menuju sinopsis dan reviewnya ya, ini ada trivia atau serba-serbinya dulu. Ini film Pixar ya. Film Pixar, kemudian durasinya nggak terlalu lama, yaitu 1 jam 40 menit dan bergenre animasi, drama, komedi, dan family ya. Film ini cocok untuk family, keluarga, aman untuk ditonton anak-anak ya. Oke, sorry, tergerak sendiri tadi. Tergerak sendiri. Aneh nggak sengaja nyentuh bro. Oke, jadi di film yang ke-1 dan ketiga itu ya, Woody dan teman-temannya, teman-teman yang mainan ini itu ownernya adalah si Andy kan. Nah, karena Andy udah gede, akhirnya kan di akhir yang 3 itu dia dikasihkan yang semua mainan ini ke si Bonnie, tetangganya. Bonnie ini cewek ya, anak TK 0 kecil apa 0 besar gitu di filmnya ini. Jadi kemudian anak kira pas yang Toy Story ketiga itu ceritanya udah stop di situ tuh. Ternyata tetap dilanjutin ya. Tapi penasaran juga gimana sih kelanjutannya Toy Story ini tanpa si Andy ya. Andy lah kita ngomongnya kalau di bahasa Indonesia kan. Sebagai owner yang lama ya kan. Si Bonnie yang anak kecil yang TK, gadis cilik ini bagaimana memperlakukan para mainannya. Oke, jadi ketika masuk kuliah masuk sekolah TK, si Bonnie ini disuruh gurunya ya untuk bikin kerajinan tangan, handcraft gitu. Nah, buat dijadikan mainan atau ya sejenisnya lah. Dan dia bikin dari, nah ini sudah saya siapkan nih. Nah, ini dari garpu plastik ya. Garpunya itu si Bonnie kasih mata, terus tangannya itu dikasih tali ya, biar jadi mirip tangan, terus kakinya itu stick es krim ditempelin gitu, ditulisin Bonnie gitu. Ya seperti biasa, ternyata namanya ditujukan buat mainan di film ini, akhirnya mainannya itu hidup kalau tidak ada manusia yang ngelihatnya ya. Dan di si Bonnie namain Forky gitu. Nah, Bonnie ini senang nih, dia senang lah karena itu karya tangannya yang pertama gitu, jadi nggak mau hilang dan terus disimpan gitu ya. Kalau dimainin sih enggak ya, namanya juga garpu, ngapain dimainin, kan buat alat buat makan gitu. Tapi si garpu ini yang namanya Forky ini yang bikin film ini aduh ya. Kalau jujur aja ya, ini kita udah masuk ke reviewnya. Filmnya ini
kalau bosenin sih enggak, yang bikin kita skip terus filmnya buat lanjutin apa ini, nggak penting gitu kan. Nggak, tetap dari awal sampai akhir kita tetap, kalau aneh pribadi tetap nonton gitu ya, nonton sampai selesai. Tapi secara kesan yang mendalam itu ya kesel sih dapatnya. Kenapa jadi kayak gitu? Karena si karakter si Forky sama si Woody ya, sebagai tokoh utama si Cowboy ini saling mendukung gitu. Woody ini kan orangnya setia kawan, nggak mau ada yang terluka teman-temannya. Pokoknya semua harus ngumpul-ngumpul lah, bahasanya itu makan nggak makan harus ngumpul ya. Apapun yang terjadi, pokoknya kita semua stick together kan, selalu bersama gitu. Nah si Forky ini, dia ini kepribadiannya itu minderan ya. Dia tidak menganggap dirinya sebagai mainan, tapi dia menganggap dirinya sebagai sampah gitu. Dan teman-teman Woody yang lain pun awalnya bingung, ini kan mainan apa ini kan cuman garpu yang ditempel-tempelin kayak gitu. Tapi ya karena Woody terus motivasi lah, dan ya agak maksa sedikit bahwa ini juga teman mainan kita ya, akhirnya mereka terima. Tapi si Forky ini, aku bukan mainan gitu, aku adalah sampah katanya kan. Dan dia akhirnya selalu berusaha untuk kabur dari rumah, atau paling enggak terjun ke bak sampah dan lain sebagainya, kayak orang desperate gitu ya. Jadi tapi si Woody ini kayaknya memang keras kepala dan suka maksa ya, bahwa Bonnie, dia motivasi kalau Bonnie itu senang banget sama kamu, sedih kalau kamu nggak ada Forky, jadi tolonglah kamu tetap ada gitu. Nah itu, jadi disitulah yang saya sikap dari kedua karakternya itu nggak senangnya itu kan. Dan Buzz Lightyear juga sebenarnya dia nggak terlalu respect juga gitu sama si Forky, tapi karena ya udahlah, karena lu di temen gue, jadi gue ya sebagai temen gue nurut aja lah permintaan lu nolongin si Forky gitu kan. Jadi bencananya itu muncul ketika keluarga Bonnie ini ya, ayahnya Bonnie ngajak ke camping lah ya, ada karavan sama taman bermainnya. Nah mereka itu naik sejenis bis kecil gitu, dan si Forky ini mau kabur, mau pergi ke hutan aja gitu. Teman-teman mainan yang lain gak peduli ya, Woody ini masih aja mau ngejar, mau nolongin gitu ya. Sampai akhirnya tersesat dan terpisah, dan mereka akhirnya berjalan menuju arah taman ya karena kecerdasan Woody juga mungkin kan, dan kegigihan dia juga. Dan sampailah di toko barang antik yang ada di dekat situ. Nah di situ si Forky dan Woody ini terperangkap gitu ya, tapi berhasil lolos. Kemudian si Woody ini ketemu pacar dia yang dulu, namanya siapa ya, Pip Ebu apa gitu ya, seperti itulah. Nanti saya tulis deh di sini insyaallah. Jadi ya akhirnya mereka, dan ada tokoh antagonisnya ya di toko barang antik itu, mainan-mainan jahat, yaitu Benson sama mainan cewek yang Barbie, bukan Barbie ya, mainan yang kayak anak kecil tapi boneka cewek gitu. Nah, nanti ada namanya lah sama fotonya kan, insyaallah ya. Jadi ya bagaimana caranya mereka bisa kumpul lagi dan bisa keluar dari perangkap toko mainan antik tersebut. Ini sorry ya, aneh ngomongnya agak kepribet gitu, karena skripnya seadanya aja, karena aneh kesel sama film ini bener gitu. Jadi ya udah main lepas aja lah. Nah yang jadi bikin keselnya itu, Forky ini kan karakter baru nih. Ya kalau karakter barunya kuat, strong, atau ya berkarismatik lah, ini dia hanya aja nganggap dirinya sampah gitu. Siapa gitu, dari 1 sampai 3 ini siapa baru muncul ditolong, ditolongnya tuh habis-habisan gitu kan. Dan juga ini cuma garpu doang. Kalau seandainya pun ya Bonnie itu nangis, dan aneh sebagai orang tuanya Bonnie, ya paling ambil garpu lagi, bikin lagi, gampang kan ya. Mungkin dalam perspektif anak kecil ya, itu kan karya pertama dia. Tapi kalau kita sebagai orang tua bisa memotivasi anak untuk bikin baru dengan, apalagi ini kan sesuatu yang sederhana gitu ya,
that's okay lah, insya Allah bisa lah untuk memotivasi anak supaya jangan terlalu terikat dengan barang-barang atau mainan gitu. Nah, jadi hal yang itu adalah Porky-nya bikin ngeselin, tapi si Woody-nya ini juga terlalu jadi sok jagoan gitu, malahan mencelakakan dirinya sendiri, bahkan ya jatuhnya tuh egois, dia tidak memperhatikan teman-temannya, tidak peduli atau apa, ya enggak, pokoknya gue tolongin Porky lah, terserah lo kalian gimana gitu. Nah itu, dan aneh baca reviewnya ya di IMDb, banyak juga orang yang kecewa dan gimana gitu dengan film ini ya. Padahal nih film tokohnya banyak yang oke-oke lah, yaitu ya Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen mengisi suara Buzz Lightyear, kemudian Keanu Reeves sebagai Duke Kaboom ya, itu karakter tambahan aja sih sampingannya. Untuk budgetnya ini kembali ke trivia ya, itu budgetnya 200 juta dolar. Kalau dirupiahin ya sekitar ya, kalau 10.000 aja kurs itu sekitar 200 triliun. Kemudian pemasukannya ya, omset kotor yaitu 1 miliar 73 juta dolar USA, atau sekitar ya sekitar 107 triliun lah. Lumayan gede ya film animasi. Ya paling nggak dari sisi cerita kurang berhasil, tapi dari segi bisnis untung lah. Daripada sisi ceritanya kacau balau, bisnisnya pemasukannya malah rugi, wah. Kacau gitu. Kalau Anda jujur aja nggak terlalu mengharap lagi ke series Toy Story berikutnya, apakah ada atau enggak. Tapi ya kalau ceritanya kayak gini aja enggak deh ya, lebih baik di stop aja gitu. Yang 3 kemarin juga stop. Oh ya, nanti kalau misalkan ada waktunya dan aneh flashback, nonton dikit dulu ya, yang story 1-3 bisa lah dibikinkan reviewnya ya. Oke, kesimpulannya film ini tidak recommended dan aneh kasih skornya 6 aja. Tapi kalau kalian yang ya pengen cari hiburan, ini kan film modern lah istilahnya, ya silakan aja nonton. Tapi kalau dari segi karakter cerita sih nggak kuat, nggak memorable gitu, malahan bikin keselnya yang memorable. Oke, lebih baik mending yang nonton Toy Story 1-3 nya itu, lebih pure kisah Toy Story-nya bagaimana kan. Oke, itu aja dulu reviewnya. Skornya 6 tadi ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video Laboba TV berikutnya. Seperti biasa, channel Laboba Food ada ya, bagi yang suka masak-masak silahkan. Nah, kalau kalian nih misalkan kan, kami ada juga toko frozen foodnya, dan kelebihannya Laboba Food itu adalah bagi kalian yang ingin nyari resepnya yang kami jual di toko frozen food yang kami jual, resepnya kami sediakan loh di channel Laboba Food ya. Nah, bagi kalian yang ingin jual juga silahkan, nggak masalah. Oke ya, itu aja sekedar info tambahan. Silahkan bagi yang mau order, ada juga silahkan DM di bawah juga ya. Itu aja dulu, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya dengan saya Rian Laboba. Salam Laboba TV, mantap luar biasa. Salam sukses mantap luar biasa cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh ya pemirsa, lupa nih, di endingnya itu Toy Story 4 nih, aduh, bikin kecewa juga gitu ya. Mungkin happy bagi karakternya, tapi bagi Anda sebagai penonton setia Toy Story, ya ngecewakan lah. Karena si Woody-nya itu memilih pilihan yang di antara dua pilihan itu agak ego sih sebenarnya. Nah, aneh nggak bisa kasih tahu lebih dalam. Silahkan tonton di filmnya. Oke.